Ada yang terlahir beruntung dan hidupnya selalu lancar. Ada juga yang nasibnya malang. Hampir terlambat. Tunggu. Jangan dorong-dorong. Berperilaku tidak pantas padaku. Ikram? Aku tidak melakukannya, itu kamu. Aku yang melakukan. Aku melecehkanmu. Dasar tak sadar diri. Betul. Minggir sana. Orang ini berperilaku tidak pantas. Jam berapa? Kita semua terlambat kan? Sana, jangan Lambat ganggu. nih. Bukan. Keluar. Banyak Keluar. orang di sini. Ayo keluar sana. Dan pecundang sepertiku, jelas orang yang nasibnya sulit. Aku harus menghemat setiap sen. Dan aku tak tahu saat itu, koin yang jatuh mengubah takdirku. Ikram, ayo, tolonglah, ayo. Weina. Bahkan di dalam mimpiku pun, kamu pikir bisa mengintimidasiku, ha? Asal kamu tahu, kamu itu tidak pantas. Tolonglah lagi. Apakah aku hanya punya keberanian di dalam mimpi? Astaga! Mimpiku sebenarnya nyata. Apa yang baru saja aku lakukan? Mungkinkah aku menunjuk Weina? Bisa membawanya ke dunia mimpi saat bermimpi. Lakukan apapun yang mau dalam mimpi. Karena mimpiku itu nyata. Apakah akan disinkronkan ke dalam memori Weina? Mungkinkah aku bisa mendapatkan benda nyata dari mimpi? Dunia nyata tak akan berubah. Terlambat. Dengan kemampuan ini, bisakah aku mengubah hidup dengan informasi dari mimpi? Yeah! Suryani, jangan kamu pikir dekat dengan bos cabang PT Wina bisa mengambil alih posisiku. Meskipun kamu pintar dan cantik. Presdir Weina, Ibu memandang saya seperti ini, apakah Ibu? Bekerja keraslah. Setelah aku naik pangkat, kamu adalah pemilik kantor ini. Jangan terburu-buru. Manajer umum Weina, mana mungkin saya berani berpikir seperti ini. Saya menjadi kepala departemen pun oke saja. Kamu boleh keluar. Tunggu sebentar. Apakah di timmu ada seseorang bernama Ikram? Iya Bu Weina, dia anggota tim saya. Pecat dia. Baiklah Bu Weina. Bu Weina, apakah dia menyinggung perasaan Ibu? Orang ini kemampuannya buruk, perilakunya nggak baik, senantiasa nakal. Tapi perannya kecil sekali. Mengapa memusuhinya? Kamu, segera serah terima pekerjaanmu sebelum siang. Saat mulai kerja sore, aku tidak ingin ada orang di tempat kerja. Mulai dari saat ini, aku menyadari. Mungkin aku telah salah mengerti hubungan sebelumnya. Setiap orang di sini
merendahkan aku. Meskipun bekerja keras, hidupku selalu direndahkan. Hanya dapat ekspresi mereka seperti ini. Ngapain diam? Suryani, akan kumulai denganmu. Dasar brengsek. Jadi, Suryani, mulai dengan kamu untuk meminta maaf kepadaku. Penghayal, Suryani, tempat kejadian, rumahnya. Bermimpi. Dia berpura-pura jadi gadis kaya di PT Wina. Tak terduga di balik roknya dia memakai celana dalam seperti ini. Ini bukan WhatsApp, bos. Sayang, latar belakang Wena itu terlalu kuat. Aku hanya merupakan bos cabang PT Wina. Aku belum bisa promosikan kamu ke posisinya saat ini. Kamu memberi dulu, baru aku pikirkan untuk membantu naik jabatan kamu. Ternyata Presdir cabang PT Wina berhubungan dengan Suryani. Suryani, apakah kamu berpakaian begini untuk Amar? Ikram? Waktu bermimpi habis. Aku mengerti sedikit. Ternyata ada batasan waktu untuk bermimpi. HP ini sama persis milik Suryani yang asli. Semua obrolannya dan percakapannya bisa dipantau secara langsung. Bukankah begitu? Tunggu sebentar, ada keuntungan tidak terduga. Bagaimana dia bisa dapatkan foto dan obrolan ini? Tidak heran dia kelihatan begitu percaya diri tadi. Tapi mana mungkin dia bisa mendekati HP-ku dan aku. Jadi foto dan obrolan ini hanya bisa bocor dari bos. Tidak boleh. Aku harus pertahankan pekerjaanku. 3, 2, 1. Ikram, keluarlah bersamaku. Ada urusan pekerjaan untuk kamu tangani. Karena ini hal pekerjaan, selesaikan saja di sini. Ikram, kamu... Ada apa denganmu? Lagi pula, sekarang sudah waktunya pulang kerja. Setelah pulang kerja, aku bukan lagi anggota PT Wina. Pekerjaanmu belum selesai diserahkan, dan aku adalah kepala departemenmu. Kepala departemen. Bukannya aku sudah bekerja dengan sangat keras. Betul. Lalu kenapa memecatku? Aku biarkan kamu merapikan barangmu, bukan bermaksud untuk memecat kamu. Tapi, Kamu memintaku untuk mengemas barang dan pergi. Jadi kamu tidak mau memecatku? aku minta kamu rapikan barang dan serah terima pekerjaan. Aku ingin promosikanmu jadi wakil kepala departemen. Kepala Agar departemen. kamu bekerja bersamaku. Apakah kamu mengerti, Kepala Departemen Suryani? Tolong, kalian berdua, rapikan ini dan antar ke kantor Kepala Departemen, oke? Bagaimana kamu dapatkan foto dan obrolan itu? Apakah kamu tidak mau menjelaskannya, Ketua Departemen Suryani?
Kamu mau ngapain? Beritahu aku, siapa yang mau memecat aku? Bu Weina. Weina? Aku juga tidak tahu kenapa kamu menyinggungnya. Tapi saat aku berada di kantornya tadi, dia menyuruhku untuk memecat kamu. Weina memintamu memecat aku. Tapi, bukan saja kamu tidak memecatku. Sebaliknya aku dipromosikan jadi wakil kepala departemen. Jika Weina sampai tahu, kira-kira apa yang akan dia pikirkan? Mana aku tahu? Aku sudah memberitahumu siapa yang mau memecatmu. Sekarang, bisakah menghapus foto dan obrolanku? Biarlah aku mohon padamu. Bagaimana caranya kamu memohon padaku? Lepaskan tanganmu. Apa kamu tidak takut kalau kita ketahuan? Aku beritahu kamu, kamu ini sama seperti aku, hanya mau naik ke atas dengan cara kerja keras. Mungkin saja kita memang tunduk di saat normal, tapi kesempatan yang didapat dengan susah payah, aku selalu melakukan yang terbaik. Tapi kenapa tidak ada pengaruhnya sedikit pun? Mereka mematuhi kebijaksanaan dan moralitas. Mereka semua hanya tahu satu hal. Tak pernah bisa dilepaskan. Biar ku beritahu padamu. Aku mau mengambil alih posisi Weina. Apakah kamu gila? Aku saja tak berani membayangkan. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu akan membantuku. Begitu kan, Kepala Departemen Suryani? Beginilah kinerja PT Wina. Wena, kamu tahu hubunganku dengan ayahmu. Kamu sudah lama berlatih di cabang PT Wina. Kamu nggak mau kembali ke kantor pusat menggantikan ayahmu? Itu tidak terburu-buru. Aku di sini untuk membantu PT Wina. Memberikan kontribusi. Wena, niatmu memang baik. Ini adalah pekerjaanku. Kamu sudah lama di cabang PT Wina. Aku lega. Aku bawa kepala departemen keluar sebentar sore ini. Ada pertemuan. Keluar untuk pertemuan, pasti lakukan sesuatu yang menjijikan. Presdir Amar, jaga kesehatan. Jangan terlalu lelah. Lebih perhatian kepada Kepala Departemen Suryani. Wanita jalang benar-benar aneh. Tentu aku akan mengalahkan kamu dan ayahmu nanti. Kamu tidak muda lagi. Kapan kamu akan menemukan lelaki untuk kebahagiaan? Jangan biarkan dirimu layu. Nanti paman akan memberimu angpau yang besar. Apalagi yang kamu inginkan? Aku bisa memuaskan kamu. Tapi kamu mau posisi Bu Weina. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Aku tak punya kemampuan itu. Tentu saja kamu tidak memiliki kemampuan itu. Tapi, pacarmu pasti mampu. Dalam 3 hari, jika aku tidak bisa mengambil alih posisi Weina, maka foto dan video kalian akan beredar. Aku bisa pergi tanpa punya beban. Tentu kamu dan pacarmu mau menjaga reputasi baik, bukan? Kamu... Bos, Dari mana kamu dapatkan foto dan video? Serahkan padaku. Jangan marah. Presdir Amar, tampaknya informasi Kepala Departemen Suryani kurang tepat. Presdir Amar, dia itu sudah gila. Dia mau posisi Weina, jadi manajer umum cabang PT Wina. Bukankah kamu dipecat? Suryani, apakah aku sudah tak berkuasa? Suryani, apakah aku sudah tak berkuasa? Hal-hal buruk yang kamu lakukan di lift, apa harus aku katakan lagi? Sekarang pergi ke Departemen HR dan urus pengunduran diri. Baiklah manajer umum Weina, aku pergi sekarang. Tunggu sebentar. Ikram dapat pesanan besar untuk PT Wina.
Beberapa pesanan kepala departemen Suryani ditandatangani Ikram, betul bukan? Betul. Kutawarkan promosi wakil kepala departemen. Apakah belum terlambat memberitahumu sekarang? Karena Presdir Amar yang mengaturnya, jadi biarlah. Hanya orang tak penting, tak masalah di mana. Aku datang untuk beritahu kepala departemen Suryani, besok ada klien senior datang ke Desa Jaya. Aku memerlukanmu ikut denganku. Ini berkaitan dengan total laba PT Wina untuk paruh kedua tahun ini. Baiklah, manajer umum Wina. Apa yang kamu lakukan? Membuat dia bersikeras hingga memecat kamu. Padahal biasanya dia meremehkan orang-orang sepertimu. Nah, tidak apa-apa. Aku baru saja menyentuh pantatnya. Benar-benar menarik. Dalam 3 hari, aku akan membiarkan kamu mengambil posisi manajer umum. Tapi harus hapus semua obrolan dan video yang kamu rekam. Besok, aku ajak kamu ke acara penandatanganan kontrak klien senior. Penghargaan itu milikmu. Sampai jumpa, Presdir Amar. Hanya orang tak penting, tak masalah di mana. Dasar tak sadar diri. Keluar sana. Saat ini, sepertinya Wena sudah tertidur. Penghayal, Wena. Ikram. Aku bermimpi tentang pejunang ini. Nggak bisa. Bertahanlah. Ini nggak boleh terjadi. Aku ini siapa dan dia siapa? Tentu nggak bisa. Ayo, sayang. Aku nggak bisa. Aku bukan cewek murahan. Aku nggak bisa. Astaga, basah. Apakah Wena akan mengingat mimpi ini? Bagaimana aku bisa begitu agresif? Presdir Amar, jika Ikram mengungkapnya, aku merasa malu ada di PT Wina. Jangan khawatir. Temui saja klien itu hari ini dan manipulasi kontraknya supaya dia masuk penjara. Aku sedang merencanakan skandal lain untuk merusak reputasi Wena. Amar yang jahat ini dan Suryani ini berniat buruk. Tampaknya pelajaran untuk Suryani masih belum cukup. Bagaimana kamu akan merencanakan skandal untuk Wina? Bukankah Wena sombong? Jika setelah bertemu klien, lalu Ikram lanjut bercinta dengan dia. Kamu nakal ya? Karena skandal ini, Wena tentu saja tidak bisa kerja di cabang lagi. Jadi sekarang kita bisa dapatkan pegangan Ikram. Benar-benar pintar. Nanti, jika kamu sudah menjadi manajer umum, kamu harus berbaring dan patuhi semua perintahku. Jadi kebaikan ketiga adalah... Tentu adalah kamu, cantikku, si bodoh. Klien hari ini sangatlah penting. Kuharap kamu tidak mengecewakan. Manajer umum Wena, aku sudah bekerja lama, masih memiliki kemampuan ini. Sudah bertahun-tahun masih begini. Berarti kamu tidak becus. Sudah, jangan berangan-angan. Kita berdua itu nggak sama. Manajer umum Wena, kamu menyadari bahwa krisis akan datang.
Apa kamu bilang? Meskipun Amar sekarang menjadi presidir cabang PT Wina, tapi kamulah yang pegang kendali penuh. Jika Amar mau menguasai cabang PT Wina, tapi kamu menolak untuk pergi, jika kamu adalah dia, apa yang akan kamu lakukan? Apakah obatnya sudah siap? Sudah, Bos. Tentu dia tak akan menahan diri setelah meminum obat ini. Meskipun dia suci, dia tetap bisa berubah menjadi jalang yang liar. Bukannya aku kejam, tapi Weina dan Ikram mau menghancurkanku. Cukuplah, jangan bilang lagi. Bagaimana kamu yakin Ikram akan memberikan air itu kepada Weina? Lelaki tidak guna itu. Ini kesempatan satu-satunya untuk bersama Wena. Jika itu kamu, maukah kamu melewatkannya? Ayo. Klien sudah tiba. Saat ini, Ikram pasti sedang mengambil tindakan terhadap Wena. Ikram, sudah cukup. Jangan melewati batas. Wena, meskipun aku bercinta denganmu sekarang, kamu harus berpura-pura tidak terjadi apapun, oke? Karena sudah sejauh ini, kita tidak bisa membiarkan Amar berhasil. Nonalia, kami mengagumi Anda. Manajer umum Wena sudah menunggu. Presidir Amar, terima kasih. Ayo. Lepaskan aku. Sebentar lagi. Sebentar saja. Wena, ini hutangmu padaku karena menamparku. Waktu terbatas. Aku manfaatkan dulu. Manajer umum Wena, kamu tak akan memberitahu hal ini, bukan? Nona Lia, senang Anda bisa datang. Saya wakili PT Wina menyambut Anda. Apa yang akan kamu lakukan? Aku paham. Skandal yang Amar bilang itu ada hubungannya denganku. Jika sesuatu terjadi pada Wena dan aku, sampai semua orang tahu, maka skandal ini cukup merusak reputasi Wena. Sampai dia tidak bisa lagi bekerja di cabang. Aku harus selamatkan diri. Aku harus kerja sama dengan Wena untuk sementara. Ikram, kau mau ngapain? Berani menyentuh, kubunuh kau. Dengarkan aku. Amar mau memanfaatkan aku untuk menjebakmu. Apa? Jika klien datang, melihat kita acak-acakan, apakah kamu akan tetap bekerja lagi? Kenapa harus percaya padamu? Aku memberimu hadiah kecil, bukan saja dapat pesanan dan bisa mendapatkan Weina. Di ruang pertemuan, airnya diberi obat. Kamu punya waktu setengah jam. Setelah hal berakhir, kesepakatan berakhir. Dan hapus apa yang harus kamu hapus. Amar, dia adalah bawahan lama yang mengikuti ayahku dulu. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Di depan keuntungan, tidak ada yang tidak mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Ikut rencananya. Apakah mereka mau menonton pertunjukan? Kalau begitu kita mainkan untuknya. Jangan, ini adalah acting. Jangan anggap serius. Kenapa cuma berakting? Bagaimana jika kita serius saja? Ikram, cukup. Jangan lewati batas. Terima kasih pada Presidir Amar yang telah langsung menjemput Nona Lia, yang menunjukkan seberapa pentingnya menganggap kerjasama ini.
Ikram brengsek. Beraninya mempermainkanku. Nona Lia, selanjutnya diserahkan untukmu dan manajer Weina. Presdir Amar, sama-sama. Weina adalah kenalan lamaku. Presdir Amar, selamat jalan. Presdir Amar, Ikram benar-benar Mereka brengsek. itu bersekongkol, tidak perlu mengajariku. Presdir Lia, kami sudah lama bekerja sama. Anda juga tahu kekuatan PT Wina. Tanda tangani kontrak ini. Mulai sekarang kita... Mulai sekarang kita saling mendukung. Manajer umum Weina, ini semua untuk nanti. Aku merasa kamu seperti tak nyaman. Istirahat dulu sana. Saya baik-baik saja, Nona Lia. Aku... Weina, lebih baik istirahat dulu. Presdir Lia, maaf. Saya merasa sangat tidak nyaman. Saya akan istirahat dulu. Manajer umum Weina. Sampai jumpa. Pak Ikram masih sangat muda, tapi sudah ikut menemani Weina untuk pertemuan. Pastinya kamu ini orang kepercayaannya ya? Nona Lia, tak masalah menempatkan proyek ini di PT Wina. Kami akan berkolaborasi dengan baik. Rasanya... gawat. Nona Lia meminum air perangsang itu. Nona Lia? Nona Lia? Bagaimana jika kamu istirahat dulu? Ikram, kamu bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Demi mengatasi kesulitan saat ini, aku akan membuatmu dihukum. Kamu merusak aku. Kamu sebenarnya... Sebentar lagi. Sebentar saja. Weina, ini hutangmu padaku karena menamparku. Kamu tak akan memberitahu hal ini, bukan? Mengapa aku jadi seperti ini? Mengapa aku masih memimpikan pecundang itu? Ikram, kamu lihat saja nanti. Menjijikan, sangat menjijikan, sangat menjijikan, menjijikan. Nona Lia, tunggu sebentar. Aku merasa seperti sedang dipanggang oleh api. Tolong bantu aku, cepatlah. Bagaimana caranya? Beri aku. Serahkan dirimu padaku. Aku jelas bukan orang seperti itu. Bagaimana aku bisa? Amar yang bajingan ini.
Seberapa besar dia membenci Weina, dosisnya sudah cukup. Kamu kuat juga ya? Kamu lebih kuat. Kalau kamu bisa, lain kali kamu yang mulai ya. Ikram benar-benar bajingan. Dia sudah bersekongkol dengan Wena untuk bisa menyalahkan aku. Jangan marah. Kamu adalah pemimpin cabang PT Wina. Wena tak bisa lakukan apapun padamu. Apa kamu tahu? Wena berhasil mendapatkan pesanan. Ikram memegang bukti kita berdua. Perlu mencari lebih banyak teman lama. Dia tidak boleh dibiarkan begitu saja mencoba mengendalikan aku. Kamu carilah Ikram. Apa? Tak mau. Hasut hubungan antara dia dan Wena. Bukti yang mereka punya jangan sampai terungkap. Tapi Ikram tak mungkin mempercayaiku lagi. Kamu masih wanitaku tidak? Aku tidak peduli kamu gunakan cara apa. Harus hapuskan bukti itu. Tak bisa. Aku tak bisa melakukannya. Jika begitu, berlatihlah bersamaku. Aku sangat marah sekarang. Sayang, sepertinya aku harus menjadikanmu manajer umum di sini. Oh, Wakil Kepala Ikram, kamu terlalu hebat. Menghasilkan 420 triliun rupiah setelah dipromosikan. Kamu nggak tahu ya? Aku sudah tahu, Wakil Kepala Ikram bukan orang sembarangan. Ayo Pak Ikram, silahkan diminum. Ikram, datanglah ke kantorku. Apa yang kamu lihat? Aku telah melihat semua yang perlu kulihat. Beritahulah, ada apa? Sebagian besar pekerja adalah bawahan lama Amar. Kita berdua telah menyinggungnya. Dia pasti mau menyingkirkan aku sekarang. Tapi bukan kamu. Jangan khawatir. Aku ini punya cara menanganinya. Cara apa yang kamu punya? Cara yang bisa membuatnya menderita tapi tidak bisa membunuhnya. Amar ini selalu punya satu pendukung keuangan yang kuat. Lalu apa? Lalu apa? Aku curiga dia mau berkuasa mengendalikan PT Wina. Karena kekuatan dana di belakangnya. Amar hanyalah eksekutor. Dan yang mau menghancurkan aku dan ayahku. Itu adalah kekuatan besar di belakangnya. Jadi, pertama, kita butuh memastikan siapa kekuatan di balik Amar. Kedua, selama periode ini, jangan beri Amar kesempatan apapun. Ketiga, aku perlu bantuanmu untuk menemukan buku besar tersembunyi milik Amar. Menurut pengalamanku, bukti penggelapan dan pelanggaran prosedur tersembunyi di buku besar milik Amar itu. Seberapa yakin kamu tentang keaslian buku besar tersebut? Aku 100% yakin. Beri aku 3 hari. Aku akan memberimu buku besar itu. Setelah diperiksa, bukan hanya Amar yang bermasalah. Mungkin aku juga bermasalah. Hah? Apa? Ikram, aku mau kalahkan Amar bersamamu. Kepala Departemen Suryani. Ini bukan gayamu, bukan? Amar yang mengutusmu, kan? Rencana yang cukup bagus. Apa yang kamu mau aku lakukan? Biar kamu percaya, aku mau membantu. Apakah kamu mau aku? Kenapa pecundang sepertimu bisa menikmati tubuhku?
Aku dilahirkan untuk lelaki dengan uang dan kekuasaan. Kamu tak punya uang, tak punya latar belakang. Mengapa bisa menikmati tubuhku? Oke, kamu menang. Ini adalah hasil kemenangan kamu. Bersenang-senanglah. Suryani, kamu tampaknya tak jauh lebih baik daripada yang lain. Hanya itu yang kamu punya. Aku tidak mau. Ikram, apakah kamu meremehkan aku? Tidak ada yang pernah meremehkan kamu. Kamulah yang meremehkan diri sendiri. Sekarang aku membutuhkan buku besar Amar. Aku mau dapatkan 180 triliun dalam waktu singkat. Tapi bagaimana bisa mengungkap informasi penting dalam mimpi? Coba sajalah. Penghayal Amar. Amar. Semua bukti lengkap. Kamu mengakui sendiri atau aku yang akan menyebutkannya? Hah? Kamu mengakui sendiri atau aku yang akan menyebutkannya? Hah? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bukti yang jelas menunjukkan bahwa kamu menggelapkan dana. Apa mau aku lemparkan buku besar ke depanmu? Apa? Kamu sudah menemukan buku besar? Tidak mungkin. Aku tidak punya buku besar itu. Kamu departemen mana? Kamu... Berhenti omong kosong. Katakan padaku, siapa dalang di balik semua ini? Katakan. Desa Jaya, Jasman. Tunggu sebentar. Mengapa kamu terlihat familiar bagi... Tunggu sebentar. Mengapa kamu terlihat familiar bagiku? Amar memang licik. Sangat waspada sekalipun di dalam mimpi. Ini masih pagi. Tak bisa. Aku harus mengubah pendekatan aku. Penghayal, Amar. Amar, bukti kamu telah jelas. Kamu mengakui sendiri, atau aku menyebutkannya satu persatu? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bukti sudah jelas menunjukkan bahwa kamu menggelapkan dana. Masih mau menyangkalnya? Mengapa kamu menanyakan ini lagi? Kenapa aku bilang lagi? Amar, mengapa begitu keras kepala? Coba lagi. Penghayal, Amar, Weina, Suryani. Amar, kamu biarkan Suryani mendekati aku hanya mau dapatkan informasi. Betul. Tak peduli berapa biayanya. Aku mau dapatkan yang kamu punya. Wena, tak kamu sangka bukan? Ayahmu dan aku berkawan lama. Dan akhirnya aku menang. Beritahu aku, apakah yang ayahku lakukan membuatmu kecewa? Tidak. Ayahmu tidak pernah membiarkanku merasa kecewa. Hanya saja aku mau lebih. Amar, aku akui aku tidak sebaik kamu. Tapi bisakah beritahu siapa dalang di balik semua ini? Baiklah, akan aku beritahu. Dalangnya adalah keluarga Jasman dari Desa Jaya. Wena, aku memberimu kesempatan untuk hidup menikah dengan putra KJ. Bajingan. Bukan saja mau uang, dia juga mau seks. Wanita jalan, aku sudah lama mendambakan kamu. Jika bukan karena Pak Jauhar menyukaimu, aku pasti sudah bertindak. Amar, bisakah beritahu aku di mana buku besar itu disembunyikan? Buku besar. Tidak masalah untuk memberitahumu. Kedua buku besar tersebut ada di komputer rumahku. Sayang sekali, kamu tak punya kesempatan sekarang. Malah tertawa. Bajingan, apa yang lucu? Berani-beraninya kamu memukulku. Aku benar-benar bersemangat. Kamu! Aku tidak bisa ditindas olehmu dalam mimpiku sendiri.
Ah, mimpi ini terlalu nyata, tanganku jadi sakit. Amar ini benar-benar keras kepala. Untungnya ada petunjuk. Keadaan mendesak. Ayo bicarakan secara langsung. Tunggu sebentar, aku menderita misofobia. Ganti sandal sana. Bagaimana kamu tahu di mana sandalku berada? Itu karena... Lupakan saja. Mari kita mulai bisnisnya. Aku sudah menyelidiki dalang di belakang Amar. Mungkin KJ dari Desa Jaya. Keluarga Jasmine KJ. Kenapa? Dia sangat hebat. KJ sebelumnya mencari kerjasama dengan ayahku. Tapi karakternya nggak bagus, ayahku menolaknya. Kepala KJ memiliki rencana terhadap aku. Seperti beberapa orang. Tidak sama. Setidaknya aku mendapatkan kamu. Diamlah, kamu tidak pernah mendapatkan aku. Kita berpura-pura dalam ruang rapat terakhir kali. Apa? Apa? Kamu hanya bergerak 9 kali. Kamu sampai ingat itu? Karena waktunya singkat, aku manfaatkan dulu. Jadi kamu nggak berhasil. Apa ini masih bukan kesuksesan? Bisa diam nggak? Tidak apa-apa. Lanjutkan. Jika ternyata dalang di balik Amar adalah KJ, kamu berada dalam bahaya besar. Aku juga punya beberapa petunjuk tentang buku besar. Kamu harus meminta ayahmu untuk menyelidiki KJ secara menyeluruh. KJ jauh lebih ambisius dibandingkan Amar ini. Apa kamu bilang? Kalau sampai Amar bisa tahu bukti bahwa kamu menggelapkan dana PT Wina, itu akan membuatmu harus menikah dengan Pak Jauhar. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu menikah atau tidak, KJ bisa mendapatkan semua yang mereka mau tanpa usaha apapun. Enggak, ini nggak mungkin. Dan Amar itu hanyalah pengikut KJ. Beri saja dia keuntungan. Dia pasti akan sangat puas. Siapa dia? Aku sudah menyelidikinya begitu lama. Tidak ada yang ditemukan. Hanya butuh 1 hari baginya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang akan kamu lakukan? Manajer umum Wena, kamu atur saja agar kami bertemu di hotel. Dengan begitu aku bisa membantu kamu tanpa syarat. Nggak bisa. Aku pernah bilang jangan menyentuhku lagi. Baik, manajer umum Wena. Status kita mungkin tidak cocok. Kalau begitu, sepertinya kamu tidak tahu apa yang kamu mau. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Apa yang kamu mau? Manajer umum Wena. Aku harap kamu bisa mengerti sekarang. Kamu menggelapkan dana 180 triliun PT Wina. Tidak masalah bagi seorang pekerja kecil seperti aku. Masih bisa bekerja kemanapun. Aku bisa membantumu dengan cara lain. Oh, misalnya, Pikiranmu kotor banget sih. cukup melihatnya. Jika cukup, lanjutkan. Ini jauh lebih nyata daripada mimpi. Mulutku sakit sekali. Semua salah Ikram. Mengapa adegan ini begitu familiar? Sepertinya aku sudah memimpikannya berkali-kali. Apakah dia yang ditakdirkan untukku? Orang yang tidak memiliki perasaan. Kamu datangnya terlambat. Maaf, aku hanya mempersiapkan sesuatu. Ayo,
mempersiapkan sesuatu. Wena, dengarkan aku. Kamu menggelapkan dana triliunan. Walaupun aku bekerja sangat keras, aku tidak akan bisa mendapatkan semua itu. Nona Lia, Ya, Dewiku yang cantik. Silakan pilih sendiri alat penyiksaan yang kamu mau. aku memilih cambuk. Nona Lia, Ya, Dewiku yang cantik. Silakan pilih sendiri alat penyiksaan yang kamu mau. aku memilih cambuk. Tapi tidak bagimu untuk mencambukku. Kamu paham arti cambuk? Arti cambuk bukan sekedar cambuk, tapi hak cuma ada di tanganku. Mau cambuk atau tidak, bergantung kepadaku. Bagaimana kalau lilin? Lilin itu bukan hukuman, tapi menggoda, menguji batasmu, sedikit demi sedikit, menyerang pertahananmu sedikit demi sedikit. Profesional. Nona Lia, Ya, apa kata sandinya? jangan berhenti. Beritahulah, ada apa? Aku belum berbicara. Lelaki yang kupacari lebih banyak dari wanita yang kamu kenal. Sudah lama gak sama aku. Saat mengajak, waktunya cepet banget. Begitu bersemangat di tempat tidur. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Manajer umum Wena yang ikut tanda tangan kontrak. Apakah Nona mengingat dia? Oh Weina, kami cukup akrab. Aku sudah lama berurusan dengan ayahnya. Kalau begitu semuanya mudah. Terakhir kali menandatangani kontrak. Apakah Nona Lia tahu alasannya? Apakah karena ada obat perangsang yang dicampur ke dalam minuman? Kamu sudah tahu? Apa yang ku nggak tahu? Meskipun aku doyan lelaki, tapi tidak akan langsung melakukannya begitu saja saat pertemuan pertama. Jadi kamu tidak mau tahu siapa yang membius kamu? Aku pernah berpikir, kalian tidak perlu menargetkan aku. Seharusnya yang ditargetkan adalah Weina. Hanya saja aku tak tahu mengapa mau melawan Weina. Aku sendiri yang meminum airnya. Tak ada hubungannya dengan kalian. Mengalami hal seperti ini, aku yang sial. Dalam dunia bisnis, jangan ikut campur dalam pertarungan orang lain. Apalagi kejadian ini merupakan kecelakaan. Benar kan? Benar. Benar kecelakaan. Aku hanya tidak menduga kamu meminum air itu. Jangan bicarakan ini. Beritahulah apa yang kamu mau. Aku mau minta bantuan Nona Lia. Tapi Ya, tentu tidak sia-sia. Apakah Nona Lia mengenal KJ dari Desa Jaya? tidak hanya tahu. Dia sering merebut bisnis. Kekuatan KJ belum diketahui. Kenapa? Kamu mau melawan KJ? KJ sedang melawan Wena sekarang. Itu bukan urusanku. Saling bergantung. Saling bergantung. Aku tentu mengerti prinsip saling bergantung. Tapi KJ menargetkan banyak orang. Apa aku mau menyelamatkan semuanya? Pebisnis itu selalu mengutamakan keuntungan. Aku ini meskipun mendambakan tubuh kamu,
Tapi tak ada untung dalam berbisnis. Itu melanggar prinsip. Nona Lia, kamu salah paham. Aku tak mengerti kamu ikut campur atau membantu Weina. Maksud kamu apa? Aku membutuhkan sejumlah besar dana dalam waktu singkat. Jadi, Aku tahu kita bertemu begitu saja, ya, padahal kita sudah berkomunikasi mendalam. Tapi porsiku mungkin tidak cukup. Jadi aku tak akan meminta uang ini dengan sia-sia. Aku mau meminta Nona Lia menyiapkan 110 triliun untukku. meskipun keluarga Lutfan itu hebat, namun 110 triliun rupiah bukanlah jumlah kecil. Gimana kamu mau melakukannya? Sebenarnya, aku bukan mau 110 triliun ini. Aku hanya mau uang yang aku hasilkan. Apa maksudmu? Aku bekerja untukmu secara gratis. 110 triliun ini bisa dapatkan 180 triliun dalam waktu 3 hari. Lalu, pinjam 180 triliun ini untuk sebulan. Akan ku kembalikan kepada Nona Lia setelah 1 bulan. Aduh, dasar bodoh. Kamu tahu sebagai presidir wanita, mereka rencanakan banyak cara untuk menghasilkan uang di depanku yang seolah terkesan bodoh. Nona Lia, pasar saham dibuka pada jam 9.30 besok pagi. Kamu beli apapun yang aku minta untuk kamu beli. Coba 2 transaksi, baru tentukan mau lanjut atau tidak. Baiklah, melihat kamu bekerja sangat keras, besok pagi jam 9:30, aku gunakan uang saku 23 miliar rupiah untuk coba ding. Manajer umum Weina, sekarang jam 8. Aku perlu memiliki 23 miliar sebelum jam 9. Pikirkan caranya. Jika kamu tak mau masuk penjara setelah 3 hari. Halo, Lia? Beli saham PT Eleonora saat pembukaan. Beli 3 miliar rupiah untuk PT Eleonora. Presdir Lia, semua sudah dibeli sekarang. Oke, Sekarang apa lagi? tunggu dan lihat saja nanti. Lia, jual seluruh saham PT Eleonora. Selanjutnya, PT Intan. Presdir Lia, ini sudah di batas atas. Dalam setengah jam lagi, kita harus ngapain? Apa? Secepat ini? Presdir Lia, ini sudah di batas atas. Dalam setengah jam lagi, kita harus ngapain? Apa? Secepat ini? Orang ini sangat percaya diri. Apakah dia punya informasi orang dalam? Presdir Lia. Jual itu, tambah 23 miliar rupiah lagi, semua masuk PT Intan. Baik. Tunggu sebentar. Beritahu keuangan, siapkan 110 triliun rupiah untukku. Gunakan uang itu. Sebentar, Bu. 110 triliun? Tak tidur sepanjang malam. Mengawasi tokoh besar semua perusahaan. Bermimpi satu persatu. Tren terkini di perusahaan mereka. Kontrak yang baru ditandatangani, ada juga kabar baik. Segalanya di bawah kendali aku. Merasakan untuk pertama kalinya. Bermimpi tak hanya bisa bercinta. Senang rasanya bisa menghasilkan uang. Ikram, ini sudah mencapai batas atas, tapi pencapaiannya kurang dari 40 menit dapat 92 miliar. Nona Lia, kamu membuang terlalu banyak waktu. Siapa sangka kalau kamu ternyata benar-benar hebat. Lalu bagaimana selanjutnya? Masih ada setengah jam lagi. Beli PT Julia. Beli PT Julia. Masih bertanya lagi. Semuanya, beli semuanya. Beli semuanya. Beli PT Julia. Sekarang. Presdir Lia masih mau membeli. Hubungi keuangan. Siapkan 110 triliun. Tidak. Tambah 70 triliun. Presdir Lia, apa ibu baik-baik saja? Diam. Luangkan waktu untuk mengawasi pasar. Ikram. Aku tadinya berpikir kamu hanya hebat di tempat tidur saja. Tadi duga kamu memberiku kejutan besar. Pagi-pagi meskipun baru mulai, tapi sudah bisa menghasilkan 205 triliun. Tidak peduli berapa biayanya, aku harus memenangkan hati orang ini. Tak boleh menyinggungnya. Presdir Lia, coba lihat.
Ada apa sih? Ngomong aja langsung. Hanya 20 menit, PT Julia telah mencapai batas. Tanam 205 triliun, hasilkan 4 triliun. Hanya 20 menit, 41 triliun. Rampok bank pun tak secepat itu. Sudah berhenti. Suatu pagi 23 miliar yang Wena berikan padaku. Sekarang menjadi 40 miliar. Uang ini untuk kerugian sebesar 180 triliun PT Wina masih tidak bisa banyak membantu. Tapi itu jumlah uang yang sangat besar untukku. Bisa bermimpi. Apakah masih perlu khawatir tidak punya uang nanti? Nona Lia, berapa penghasilannya sekarang? 10 triliun. Selanjutnya, aku menyiapkan 180 triliun. Aku siap mendengarkanmu. 180 triliun? Bukannya kamu bilang 110 triliun sudah cukup? Bahkan kita bercinta 2 kali. Kamu masih nggak tahu ya cara bermainku? Oh. 180 triliun? Bukannya kamu bilang 110 triliun cukup? Bahkan kita bercinta 2 kali. Kamu masih nggak tahu ya cara bermainku? Oh. Untuk lelaki sepertimu, memang tak peduli apapun. Aku mau semuanya dari kamu. Tapi jangan khawatir, kamu bantu aku menghasilkan uang. Komisi pribadi kamu tidak akan berkurang. Jika kamu bisa melakukan apa yang kita katakan semalam, semua hasil uang 110 triliun itu jadi milikmu. Nona Lia, kamu... Tentu, aku gak akan bermurah hati dengan sia-sia 3 hari lagi ya di tempat yang sama. Oh iya, kali ini aku mau di atas. Aku meminta kamu menemukan Ikram. Kamu beritahu aku, tapi dia tidak berminat padamu. Bajingan seperti Ikram, kamu seharusnya mengambil inisiatif sendiri. Dia tahu itu jebakan. Dia tidak mau terperangkap. Oh, Ikram sepertinya bertekad untuk satu tim dengan Wena. Aku curiga Wena telah memberikan keuntungan pada Ikram yang tidak bisa kita berikan. Tidak mungkin. Orang seperti Wena ini, aku melihatnya tumbuh dewasa. Dia tidak suka lelaki manapun, meskipun KJD saja ya. Berapa banyak lelaki yang ingin mendapatkan Wena? Apa mungkin Ikram punya kesempatan? Itu hanya cara Wena melawan kita saja. Presdir Amar, kita tak bisa berdiam diri saja. Apa yang perlu kita lakukan? Akhir-akhir ini aku menyelidiki Wena dan ada masalah laporan keuangan cabang PT Wina. Kamu nakal ya? Paling lama 3 hari. Setelah diselidiki, aku mau Wena berlutut di depanku dan memohon. Dan juga kamu. Aku? Cobalah untuk dapatkan kepercayaan Wena. Jika kamu tidak bisa menangani hal kecil ini, kamu tahu apa yang akan terjadi. Apakah kamu mengerti ucapanku? Presdir Amar, aku akan dapatkan kepercayaan Wena. Bagaimana cara melakukannya? Di sisi mana aku harus berada? Siapa yang harus aku bantu? Salah satunya Amar, nilai kekayaannya triliunan. Ada dukungan yang kuat di belakangnya. Pengalamannya bertahun-tahun di dunia bisnis, amat licik. Sedangkan pihak satunya lagi seorang bajingan. Gaji bulanannya tinggian aku, Wena di belakangnya juga kesulitan. Tak perlu memilih, jawabannya sudah ada. Tapi kenapa aku masih ragu? Apa karena kami hanya orang biasa dan tak berpengaruh yang mau mengejar dengan putus asa? Ikram yang tak berpengaruh. Halo, manajer umum Wena. Amar sedang menyelidiki akunmu. Dia akan mendapatkan hasilnya dalam 3 hari. Kenapa aku memberitahu kamu? Sebenarnya aku juga tidak tahu. Mungkin aku mau melihat orang tak berpengaruh seperti Ikram menang pada akhirnya. Jual semua. Presdir Lia, semua telah dijual. Dari tadi pagi sampai sekarang, jumlah 180 triliun tidak ada kerugian. Malah menghasilkan 15 triliun.
Sehari 15 triliun. Lanjutkan saja besok. Kalau Ikram benar lagi, mungkin dia bisa menghasilkan 180 triliun dalam 3 hari. Tidak, kemungkinan tidak. Itu 100% mungkin. Presiden Lia, ibu itu benar-benar pandai. Aku baru saja memeriksa, sejauh ini ada total 17 batas saham harian. Kita baru saja membeli 9 saham. Dengarkan baik-baik. Jika kabar ini tersebar, kamu akan dikeluarkan. Ngerti nggak? Mengerti, Presiden Lia? Ini jelas bukan rahasia. Ikram ini tentu ada cara lain yang lebih aman. Aku tidur dengan banyak lelaki. Nggak disangka menemukan yang sangat berbakat. Sepanjang hari kemarin, 23 miliar dengan leverage 10 kali lipat. Hanya menghasilkan 41 triliun. Sebagai orang tak berpengaruh yang miskin lebih dari 20 tahun, pertama kalinya merasakan nikmatnya untuk menghasilkan uang. Itu tak menghasilkan uang, itu merampok. Dulu aku kurang memahami arti pentingnya uang. Menghabiskan uang adalah kebahagiaan tersendiri. Tapi menghasilkan uang, memperhatikan saldo yang melonjak di rekening, ternyata lebih bahagia. Mengidamkan banyak uang dan wanita. Aku bisa mendapatkannya dalam 1 hari. Benar-benar mengerikan. Presiden Lia, 37 batas saham harian hanya dalam 3 hari. Pasang 180 triliun bisa hasilkan 200 triliun. Aku udah tahu. Sebelum pulang kerja, berikan setiap orang 230 juta sebagai uang tutup mulut. Jangan bicara apapun setelah terima uangnya. Kamu ngerti? Baik, Presiden Lia. Adik, jangan panggil aku Presiden Lia. Ketika tidak ada orang, panggil aku kakak. Paham ya? Oke, kamu boleh keluar. Menghasilkan 200 triliun, janji memberi Ikram 180 triliun. Harus memberikannya. Aku tidak boleh pelit. Ikram mau melawan dengan KJ untuk menghasilkan uangnya. Sepertinya kali ini aku harus membantu Weina. Sepertinya kali ini aku harus membantu Weina. Kalau beritanya disebar, pasti KL Desa Jaya nggak tahu bagaimana harus bersikap. Tolong selidiki apa yang dilakukan KJ akhir-akhir ini. Dan soal Amar, cek juga apa yang dia lakukan akhir-akhir ini di belakangku. Tolong selidiki semuanya ya. Apa kamu ngerti? Halo, Nia. Datanglah ke kantorku ya dalam 5 menit, segera. Kakak, kenapa terburu-buru memanggil aku? Nia, aku baru saja membuat keputusan. Kakak, apakah janjimu untuk pergi ke luar negeri selama sebulan penuh akan terwujud? Apa yang kamu pikirkan? Aku memanggilmu datang karena mau memberitahumu hal yang penting. Kakak, kamu bilang saja, aku pasti setuju. Aku mau memperkenalkanmu pada seorang pria. Kakak, kenapa terburu-buru memanggil aku? Nia, aku baru saja membuat keputusan. Kakak, apakah janjimu untuk pergi ke luar negeri selama sebulan penuh akan terwujud? Apa yang kamu pikirkan? Aku memanggilmu datang karena mau memberitahumu hal yang penting. Kakak, kamu bilang saja, aku pasti setuju. Aku mau memperkenalkanmu pada seorang pria. Ayah nggak peduli tentang apapun sekarang, jadi kakak mengambil keputusan terakhir. Lelaki ini mungkin akan menjadi pilar masa depan dari KL. Kamu tahu, aku sudah tidak muda lagi. Lagi pula, aku tidak bisa mempunyai anak lagi. Jadi, kamu harus benar-benar menghargainya. Kakak, apa yang kamu bicarakan sih? Aku gak mau menikah.
Sebelumnya, KJ meminangmu. Kamu melindungiku. Sekarang, mau menikahkanku. Apakah dia lebih kuat dari Jauhar dari KJ? Lagi pula, apa gunanya lelaki? Kakak, aku belum pernah mengenal orang yang kamu minta nikahi. Bagaimana kamu tahu kalau dia cocok untukku? Aku lebih tahu. Kakak, apa kamu bilang? Aku udah memikirkannya untukmu. Pak Jauhar mau mengejarmu bukan karena menyukai kamu. Namun, untuk aliansi bisnis, kamu itu masih muda nih ya. Gak bisa menilai orang. Aku gak mau dengar. Aku tahu, kamu sama seperti orang lain. Hanya pikirkan uang. Tidak pernah peduli dengan apa yang aku pikirkan. Kamu salah. Ini semua bukan karena uang aku mendorong kamu ke dalam KJ. Oke, ya udah beritahu aku. Apa identitas lelaki yang kamu mau untuk aku nikahi? Kamu pilihlah dia tanpa ragu. Di antara dia dan Pak Jauhar. Katakan sesuatu. Kamu gak mau beritahu. Kalau aku bertanya, harus jawab. Apakah dia kaya sekarang? Tidak, Apa mungkin latar belakangnya sehebat itu? tidak. Apa kekuatan super yang dia miliki bisa mengendalikan angin dan juga hujan? Gak bisa. Aku gak bisa memberitahunya kemampuan Ikram. Dengan mentalitas yang dia miliki, sulit memastikan dia tidak membocorkannya kepada KJ. Gak ada apa-apa. Kamu mau menikahkan aku dengan pecundang? Kamu takut aku bersaing denganmu untuk warisan KL? Gak perlu melakukan trik kotor ini. Kamu? Apa kamu bilang? Baguslah. Kakak yang mencintai aku sejak kecil, sekarang memukulku hanya karena bajingan. Nia, dengar aku. Aku gak mau. Nia. Halo, Ikram. Mari kita buat janji. Gak punya mata ya? Kamu udah datang. Nona Lia, aku pikir akan menemui aku di hotel. Gak menyangka kamu pun suka di kantor. Bajingan. Ada urusan penting yang ingin ku beritahu padamu. Ini 180 triliun yang kujanjikan. Nona Lia, kita sudah setuju. Ini uang yang didapatkan dengan modal dari kamu. Seharusnya aku membayarmu bulan depan. Kita kan selalu kompak. Kamu menepati janji, aku juga menepati janjiku. Ini uangnya, kamu simpan ya. Ikram, aku bukannya gak suka uang ini. Tapi yang aku suka itu kamu. Kenapa baru bilang sekarang? Kalau kita ini bisa jadi keluarga. Ayo kita persingkat saja ceritanya. Aku punya seorang adik, namanya Nia. Aku pikir jika bisa membuatnya menjadi tunangan kamu. Dia itu gadis mungil dan juga manis kan? Kamu udah tahu? Kamu pernah ketemu? Lebih dari sekedar ketemu. Kami sempat ada masalah. Dia masih muda, gak tahu apa yang baik dan buruk buat dia. Ini salah aku, lindungi dia dengan baik ya. Kamu ingin aku menikahi adikmu? Betul. Tapi kenapa? Kamu telah terlibat dalam pertarungan Weina dengan KJ. Faktanya, kamu itu sedang bertarung sendirian dengan KJ. Jika kamu menantu KL, KL akan segera menjadi orang yang melindungi kamu.
Jika ada yang berani merepotkan kamu, artinya merepotkan aku juga. Nona Lia, kamu sangat menghargai aku. Tapi aku hanyalah orang biasa. Apakah benar membiarkan adikmu menikahiku? Apa iya kamu orang biasa menghasilkan 180 triliun hanya dalam 3 hari, berani melawan keluarga KJ? Jika ini adalah orang biasa, orang luar biasa itu gimana menurutmu? Nona Lia, hal pertunangan ini, aku pikir aku menerima niat ini. Aku percaya bahkan tanpa pertunangan ini, kamu juga harus percaya padaku. Jika kamu tidak mau, Jauhar dari KJ pasti tak berminat. Jauhar? Apakah yang kamu maksud penanggung jawab KJ Jauhar? Bagaimana kamu tahu? Tapi bukankah dia tertarik kepada Weina? Memangnya ada ya hal seperti ini? Tampaknya Jauhar mau mencoba semua. Iya kan? Nona Lia, pernikahan dengan Nia, aku setuju. Untuk wanita yang Jauhar sukai, aku lebih tertarik. Anggap 180 triliun ini sebagai mahar saja. Tidak perlu. Aku membayar 180 triliun lagi sebagai mahar untuk adikku Nia. Nona Lia, kenapa begitu baik padaku? Semua orang tahu kamu siapa. Aku tahu segalanya tentang kamu. Tampaknya kamu belum tahu latar belakangku ya. Oh, sepertinya Nona Lia masih menolak mengaku kalah. Kenapa? Baru saja dapatkan adikku, sekarang mau memanfaatkan kakaknya lagi. Siapa yang bisa menolak sepasang saudara perempuan? Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu sedang berpikir suatu hari nanti Nia dan aku akan melayanimu bersama? Apa kamu sedang berpikir suatu hari nanti Nia dan aku akan melayanimu bersama? Katakan sesuatu. Aku hanya berpikir, jika Presidir Lia yang mulia mengangkat kakinya di kantor, apa pemandangan yang akan terjadi? Apa kamu ingin melihatnya juga? Apa kamu nggak khawatir adikmu tiba-tiba masuk? Aku ini paling menyukai hal yang menarik seperti ini. Kamu mau ngapain? Halo? Apa? Wena menggelapkan 180 triliun di cabang PT Wena? Wena. Akhirnya aku dapatkan pegangan kamu. Kalau bukan karena kamu yang disukai Pak Jauhar, tentu aku memperhatikan kamu disiksa. Seperti yang kamu bilang, Amar sedang menyelidiki aku. Betul Bu Weina, aku jelas tidak berbohong padamu. Benar, aku berada di pihak Amar sebelumnya. Tapi, aku juga tak mau melihatmu ditindas olehnya. Biarkan saja dia menyelidiki jika mau. Belum ada kabar dari Ikram. Aku minta dia cari buku itu tapi belum ada jawaban. Asalkan bisa diketahui kata sandi untuk komputer Amar. Meskipun tak bisa menutupi angka 180 triliun rupiah. Tapi bisa gunakan buku besar untuk mengancamnya. Supaya dia tak bisa lakukan apapun padaku. Bu Weina, kamu bilang kata sandi Amar. Aku tahu. Apa? Aku tahu kata sandi Amar, tapi tidak yakin itu yang kamu cari. Bagaimana kamu tahu? Dia telah lama mengejarku. Terkadang dia juga minta aku ambilkan HP-nya. Secara umum, kata sandi HP seseorang adalah kata sandi komputer. Cepat, beritahu Ikram kata sandi komputer Amar. Aku menunggu di sini. Oke, Tunggu sebentar. ada apa? Apakah aku bisa percaya kamu? Bu Weina, aku melakukannya bukan karena kamu. Ini karena aku percaya Ikram. Itu kenapa aku mendukungmu. Wena,
kamu baik-baik saja ya? Apakah aku baik-baik saja? Amar, bukankah kita baru bertemu? Bagaimana denganku, Nona Wena? Setahun tidak bertemu ya? Aku tidak menyangka kamu menjadi semakin cantik saja. Setahun tidak bertemu ya? Aku tidak menyangka kamu menjadi semakin cantik saja. Presidir Amar, kalau begitu saya keluar dulu. Oke, kamu keluar dulu. Jauhar, ini perusahaanku. Siapa yang memintamu datang? Nona Wena, kamu masih sangat sombong. Tapi berdasarkan informasi yang aku terima, tampaknya kamu telah melakukan kesalahan. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Presidir Jauhar, Bapak berada di sini. Siapa yang bisa menindas manajer umum Wena? Tapi Wena, kali ini ada masalah besar. Menggelapkan 180 triliun dari PT Wina. Wena, apakah kamu mendengarnya? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Hah. Meskipun ada tuduhan seperti itu, aku yakin kamu juga tidak akan pernah percaya padanya, bukan? Aku tentu tak akan percaya ini. Aku meminta orang untuk periksa buku besar milik PT Wina. Tebak apa? Kejutan! Kejutan apa? Yang mengejutkan adalah Nona Wena menggelapkan 180 triliun dari PT Wina. Dia masih belum bisa menutupnya. Kejutan lainnya adalah kamu biarkan Nona Wena telanjang tanpa celana dalam. Nona Wena, kamu yang bilang pada aku sebelumnya. Tidak akan terlalu merepotkan. Kalian berdua bajingan. Nona Wena, kamu tidak bisa bilang begitu. Kamu menjadi begini karena kamu tidak menyadari. Aku sudah menunjukkan cintaku padamu sejak lama. Sayang sekali, kamu tidak menghargainya. Biar ku beritahu padamu, meskipun aku masuk penjara, aku tak akan membiarkanmu menyentuh aku. Nona Wena, kamu memang bisa saja masuk penjara. Lalu bagaimana dengan ayahmu? Kamu memang bisa saja masuk penjara. Lalu bagaimana dengan ayahmu? PT Wina bisa bertahan selama ini berkat usaha keras kamu, bukan? Jika kamu masuk penjara, bagaimana ayahmu? Kasihan kan? Apa yang kamu inginkan? Aku memberimu dua pilihan. Pertama, silakan terus bersikap sombong, menunggu polisi datang dan menangkap kamu. Kedua, singkirkan harga dirimu dan jadilah wanitaku. Aku bisa menjamin kamu dan ayahmu aman. Yang namanya wanita itu harus patuh agar disukai orang lain. Kalau begitu teruslah bermimpi. Presidir Amar, jika begitu, lakukan pemeriksaan satu persatu. Halo, selidiki itu. Ikram, Wena dihadang di kantor oleh Amar dan Pak Jauhar. Semua orang ada di sana. Mereka sedang lakukan audit langsung. Cepat sekali. Apa kamu tahu soal ini? Suryani, kamu masih belum mendapatkan kepercayaan aku. Jadi, Apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya? Suryani, kepercayaan itu butuh waktu untuk terbentuk. Sedangkan sekarang masih belum terbentuk. Kamu mau ngapain? Kalau kamu tidak percaya pada aku, akan kubuktikan sekarang. Kamu mau ngapain? Kalau kamu tidak percaya padaku, aku mau buktikan bahwa aku ada di pihakmu. Mengapa kamu tiba-tiba melepaskan pakaian kamu? Aku ingat terakhir kali juga seperti ini. Apa kamu percaya sekarang? Apa kamu percaya? Wanita ini lama berada di PT Wina dan terjerat dengan Amar. Tapi tidak disangka, dia bisa melindungi dirinya dengan baik. Tapi kenapa dia
Tidak bisa. Tidak. Tidak tahan lagi. Jangan bergerak. Jauhar dari KJ memiliki kemampuan untuk menjatuhkan Weina. Tapi sayangnya, dia bertemu denganku. Ikram gila. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri? Dengan kekuatannya saat ini, asalkan Jauhar awasi dia, bisa membuatnya menderita dengan sangat mudah. Suryani, aku memberikanmu tugas. Pergi cari Lia. Jutawan Desa Jaya, Lia dari keluarga Lutfan. Benar. Beritahu dia bagaimana kondisi di sini. Bagaimana dengan 180 triliun itu? Tidak perlu khawatir. Aku punya caraku sendiri. Kenapa dia terlihat berubah? Bagaimana bisa? Wanita itu adalah Lia, wanita hebat di Desa Jaya. Mengapa Ikram bilang Lia bisa membantunya? Cepat pergi. Oke. Kata sandi. Aku bisa dapatkan kata sandi dari mimpi. Amar tidak pernah menyangka kata sandi yang sangat rahasia, aku bisa mendapatkannya dengan sangat mudah. Kata sandi? Apa itu? Oh, ulang tahun Suryani. Kamu semakin cuek pada aku sekarang. Aku akan menjadi lebih bersemangat nanti. Aku sudah bisa membayangkan wajahmu, bagaimana mengerutkan kening di bawahku. Bagaimana kamu menangis. Aku merasa tenang sekarang. Dari antisipasi jadi gembira. Presdir Jauhar, audit telah dimulai dan sedang ditinjau. Hasilnya akan keluar dalam 10 menit. Presdir Amar, kamu melihat sendiri kan Weina tumbuh besar? Betul juga. Pernahkah kamu berpikir kamu tidak hanya melihat Weina tumbuh besar? Kamu bisa melihat sendiri perubahan Weina menjadi seorang wanita. Jauhar, diamlah! Presdir Amar, setelah aku menikmati tubuhnya, apakah kamu ingin mencobanya setelah aku? Di sini. Habis, mau di mana lagi? Habis, mau di mana lagi? Presdir Jauhar, dia itu adalah wanitamu. Aku khawatir tidak bisa lakukan ini. Awalnya aku mau dia menjadi wanitaku, tapi sekarang aku suka wanita lain. Putri dari KL, Nia. Ya sebelumnya, aku sangat mencintainya. Tapi sekarang, dia hanya bisa menjadi alat pelampiasan nafsuku. Karena cuma sebagai pelampiasan, maka pasti ada nilai seperti memberi ganjaran pada bawahan sendiri. Kamu benar. Kalau begitu, aku mau pikir baik-baik. Bagaimana aku harus tampil di depan Presdir Jauhar ini? Bagaimana? Bagaimana sekarang? 10 menit lagi, hasil audit akan segera keluar. Tak penting untukku. Yang penting mereka pasti tak akan menyerah. Apakah aku mau dipermainkan oleh mereka seperti ini? Hei Wena, sampai kapan mau sombong begini? Apakah kamu mau semuanya berakhir dengan buruk nantinya? Begitu hasil audit keluar, seluruh PT Wina tahu bahwa kamu menggelapkan 180 triliun. Sebagai manajer umum, Presdir Amar itu orangnya baik kok. Setelah audit selesai, dia akan melakukan pemecatan. Kamu bisa terus jadi manajer umum dengan dukunganku. Kamu hanya perlu merentangkan kaki. Semua masalah akan terselesaikan. Masa begitu saja kamu tidak paham? Iya, bilang saja. Aku bisa mengajarimu. Kamu hanya perlu berlutut dan menatapku dengan sedih. Sambil mengucapkan, tolong berikan padaku. Lalu buka mulutmu. Semua masalah akan beres. Kamu hanya perlu merentangkan kaki.
semua masalah akan terselesaikan. Masa begitu saja kamu tidak paham? Iya, bilang saja. Aku bisa mengajarimu. Kamu hanya perlu berlutut dan menatapku dengan sedih. Sambil mengucapkan, tolong berikan padaku. Lalu buka mulutmu. Semua masalah akan beres. Aku... Ayolah. Kamu mau kan? Hah? Kamu mau? Bilang saja. Apa yang kamu inginkan sekarang? Aku tak bisa Tidak mengatakannya. masalah. Jika tidak bisa mengatakannya, kamu bisa berbalik, lalu berlututlah. Hah? Jangan mimpi! Hei Wena, beraninya kamu. Tidak apa-apa, santai saja. Kamu berani membantah ya, setelah semakin sukses dan berkuasa. Wena, kamu benar-benar berani ya. Kamu akan menangis setelah semuanya terjadi. Aku beri waktu 10 menit lagi padamu. Aku menanti di sini. Jauhar, aku bisa memberimu uang jika kamu mau. Yang lain, bermimpilah. Kamu mesti punya banyak uang ya. Aku tertarik dengan hutang ayahmu, bukan uangmu. Dan juga, aku bisa dapat uang dari Nia. Aku tidak butuh uangmu. Presdir Jauhar, Wena, hasil audit sudah keluar. Ayo ke sana dan melihatnya. Tidak masalah jika tidak mau melihatnya. Kita bisa telepon polisi. Tidak bisa. Tapi kita tidak akan menelpon polisi jika perlu. Jika tidak, bagaimana Pak Jauhar bisa bermain? Hei, maaf Pak, tidak. Apa yang tidak? Berhenti mengeluh. Katakan. Setelah audit selesai, tak ditemukan defisit. Semuanya normal Pak. Apa? Berhenti mengeluh. Katakan. Setelah audit selesai, tak ditemukan defisit. Semuanya normal Pak. Apa? 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 Pergilah. Presdir Jauhar, ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Wena, sebenarnya apa yang sudah kamu perbuat? bagaimana bisa begini? Mungkinkah itu Ikram? Tapi tak mungkin. Ikram hanyalah pekerja biasa. Meskipun lumayan pintar, dia tak memiliki kemampuan sebesar ini. Wah, hari ini sangat meriah. Ikram? Siapa dia? Wah, hari ini sangat meriah. Ikram? Siapa dia? Dia bukanlah siapa-siapa. Benarkah, Presdir Amar? Apa yang terjadi? Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini lagi. Kamu tidak bisa melawan mereka. Amar hanyalah seorang pengikut. Dalang yang ada di baliknya adalah Jauhar. Kamu adalah wanitaku. Tidak masalah. Tentu saja aku akan mengurus ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kita sudah melakukannya 9 kali. Dan juga, meskipun hanya sekali, kamu juga milikku. Omong kosong. Amar, sudah beberapa hari tak bertemu denganmu. Kamu terlihat sangat bersemangat. Ikram, apakah kamu yang membuat semua kekacauan? Kamu bilang apa? Presdir Amar, aku tak mengerti apa maksudmu. 180 triliun yang digelapkan oleh Wena. Apakah kamu yang menutupnya? Lucu sekali. Tidak masalah jika orang lain tidak tahu. Tapi Presdir Amar, mana mungkin tidak tahu. Aku ini hanya karyawan kecil di PT Wina, bukan? Bagaimana mungkin aku punya hak sebesar itu, Presdir Amar? Kamu salah paham. Ada kemungkinan lain. Manajer umum Wina tidak menggelapkan dana PT Wina. Ini semua hanyalah aktingmu di depan Pak Jauhar. Presdir Jauhar, kamu harus percaya padaku. Dialah yang melakukannya. Ikram! Kamu main-main denganku. Presdir Jauhar, bagaimana mungkin aku melakukannya? Kalau aku tidak sepenuhnya yakin, kenapa aku minta kamu datang? Dasar bajingan. Ikram, Wena, kalian beruntung kali ini. Tapi kalian tak mungkin beruntung terus. Presdir Jauhar, aku pasti akan memberikan penjelasan tentang masalah ini. Tunggu sebentar. Kamu pikir aku membiarkanmu pergi? Hah? Apakah kamu sadar sedang bicara dengan siapa? Aku sedang berbicara dengan kamu. Terus kamu mau apa? Dulu kamu bekerja dengan ayah manajer umum Wena.
Dari hanya seorang pemuda miskin hingga bisa mencapai posisi tinggi seperti sekarang. Tapi kamu belum puas. Jika bukan karena ayah Weina, aku rasa kamu tidak akan jadi apa-apa. Tapi keserakahanmu itu terlalu besar. Hanya saja jika kamu mau berkuasa, seharusnya kamu bersikap baik terhadap putri bosmu. Benar-benar bajingan. Ikram, kalau hanya untuk kepuasan semata, berhentilah bicara omong kosong. Bagaimana kamu tahu kalau aku berbicara omong kosong? Sudahlah, biarkan saja mereka. Kita tak akan bisa lakukan apapun ke mereka. Hei Amar! Kamu menghindari pajak, mendapatkan untung darinya, memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, properti besar. Dengan semua fakta ini, kamu akan menderita. Kamu bercanda. Kamu masih sekolah saat aku berkecimpung di dunia bisnis. Kalau kamu tidak punya bukti, aku bisa tuntut kamu. Amar, ini ada bukti catatan. Catatan hitam dari beberapa tahun ini. Aku pikir, apakah lebih baik diserahkan pada polisi? Kamu jangan mengada-ada. Itu palsu. Orang lain tak tahu keaslian buku catatan ini. Tapi kamu dan Presdir Jauhar tentu sangat paham dengan ini. Amar, apakah ini pertunjukan yang kamu minta aku tonton hari ini? Pak Jauhar, segala catatan hanya aku yang tahu di mana. Pak Jauhar, segala catatan hanya aku yang tahu di mana. Tidak ada yang tahu. Ikram, dari mana kamu mendapatkannya? Tak penting bagaimana aku dapatkan ini. Tapi, hanya dengan satu panggilan telepon, cukup untuk membuatmu menderita selama sisa hidupmu. Pak Jauhar, tolonglah, bantu aku. Catatan keuangan ini kita sepakat, kita yang... Hei Amar, kamu ini bicara apa? Kamu ya kamu. Tidak ada hubungan sama sekali di antara kita. Tolong maafkan aku. Kasihani aku. Kasihanilah aku. Dia benar-benar berhasil menemukan buku besar yang disembunyikan oleh Amar. Bagaimana bisa pria ini melakukannya? Ikram, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Apa kamu mau jadi manajer umum di cabang? Beri aku kesempatan. Kamu bisa jadi presdir. Presdir Amar, kamu sudah tidak perlu untuk mengelak lagi. Manajer umum Wena, hebat sekali. Hei, kamu Ikram kan? Kamu telah menyinggungku. Itu tidak bagus untuk pecundang seperti kamu. Kalian, Presdir Jauhar, kamulah yang lebih dulu mendekati wanita. Wena, tidak kusangka wanita sombong sepertimu bisa jatuh cinta pada pecundang ini. Memang apa bagusnya dia? Di dalam hatiku, dia 10.000 kali lebih kuat darimu. Presdir Jauhar, kamu yang lebih dulu menyinggungku. Kamu pikir kamu berhak bicara denganku? Siapa kamu sebenarnya? Dia adalah calon menantu KL. Tunangan untuk putri KL Nia. Paham? Apa katamu? Lama tidak bertemu, Pak Jauhar. Sebelumnya masih mengejar adikku. Sekarang sepertinya tertarik dengan Nona Weina. Presdir Jauhar suka main perempuan ya? Itu tidak baik. Tunggu sebentar. Barusan kamu sebut dia apa? Aku ngomongnya kecepatan ya? Izinkan aku perkenalkan, ini adalah Ikram, tunangan yang aku pilih untuk adikku. Hah? Apa dia pantas? Lia, apa kamu tidak punya mata? Dia mulai dari nol dalam 3 hari sudah menghasilkan 180 triliun. Inilah kemampuan Ikram. Semua bukti-bukti kejahatan yang Amar lakukan sudah terkumpul. Ini adalah kemampuan 180 triliun. untuk wanita tercinta. Benar kan, Weina? Ini adalah persahabatan. Bahkan wanita yang sudah lama kamu kagumi, lihat dia. Dia sudah menjadi wanitanya. Inilah pesanannya. Bahkan wanita yang sudah lama kamu kagumi, lihat dia. Dia sudah menjadi wanitanya. Inilah pesanannya. Sekarang, dia adalah menantu KL. Presdir Jauhar, jika dia tidak pantas, lalu kamu pikir, siapa yang pantas untuknya?
Ikram, siapa dia sebenarnya? Dalam 3 hari dia dapatkan 180 triliun seorang diri untuk menutupi kerugian. Bagaimana bisa dia melakukannya? 3 hari? 180 triliun? Apa? Ikram menjadi menantu KL? Presdir Jauhar, apakah aku sudah layak berbicara denganmu? Oke, kamu hebat rupanya ya. Keluarga Lutfan, keluarga Wina, Ikram. Semua yang kalian lakukan hari ini akan selalu aku ingat. Kita lihat saja nanti. Presdir Jauhar, sampai jumpa lagi. Dah. Presdir Jauhar, aku nantikan pertemuan berikutnya. Lain kali, kalau bertemu lagi, kamu akan berlutut. Presdir Jauhar, kamu tidak mau membawa pergi pengikut kamu pergi? Pengikut tidak berguna ini untukmu saja. Pak Jauhar, Pak Jauhar, Pak Jauhar, Pak! Lihat dia menggonggong. Benar-benar terlihat seperti anjing. Ikram, bagaimana aku harus menghadapinya? Dia adalah bawahan lama ayahmu. Mau diusir atau tetap di sini? Kamu selesaikan saja sendiri. Wena. Tidak. Maksudku manajer umum. Aku melihatmu hingga dewasa. Beri aku kesempatan. Apakah itu benar, Presdir Amar? Wena. Tidak. Maksudku manajer umum. Aku melihatmu hingga dewasa. Beri aku kesempatan. Apakah itu benar, Presdir Amar? Aku ingat kamu tidak bilang ini tadi. Yang aku ingat, 10 menit yang lalu kamu bilang, mau menyaksikan ketika aku menjadi wanita seutuhnya. Benar kan? Itu tidak benar, Wena. Semua ini salah paham. Aku menamparmu atas nama ayahku untuk ketidakadilan. Tamparan ini untuk seluruh pekerja di PT Wina yang kamu permainkan secara tidak adil. Tamparan terakhir adalah untuk diriku sendiri. Karena ketidaksopananmu. Presdir Lia, terima kasih atas partisipasimu hari ini. Sama-sama, aku lakukan ini hanya karena Ikram. Ikram, jika tak ada lagi yang lain, aku pergi dulu ya. Kita janjian lagi di lain waktu. Kalian bicara dulu deh. Nona Lia, selamat jalan. Bu Weina, aku juga harus pergi dulu. Suryani, Bu Weina, aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. oke. Biarkan saja dia pergi. Hari yang melelahkan, bukan? Biar ku antar kamu pulang. Aku juga tak tahu harus bilang apa. Mengapa kamu berusaha keras untuk menyelamatkan aku? Aku hanya melindungi diriku sendiri jika Amar sungguh-sungguh memaksamu pergi. Kamu berbohong. Kenapa aku berbohong padamu? Orang yang bisa menghasilkan 180 triliun dalam 3 hari, mengapa bisa menuju jalan buntu? Oke, manajer umum Wena, coba bilang padaku alasanku menyelamatkanmu. Karena kamu suka aku. Manajer umum Wena, hubungan kita hanya sekedar atasan bawahan biasa. Pikiranmu terlalu jauh. Tapi kamu sudah meniduriku. Apakah masuk 9 kali? Apakah kamu tidak mengakuinya? 8 kali itu dangkal. Hanya 1 kali yang dalam. Aku mau bilang, apakah kamu ingin mencoba dengan setiap tusukan yang dalam? Di luar dugaan. Bagaimana bisa kamu mengucapkan kata-kata seperti itu? Inilah yang kamu inginkan. Hubungan keluarga KJ dengan industri dari luar, termasuk klien utama dan juga semua aliran dana yang kamu inginkan. Semua ini bisa kamu dapatkan dengan mudah. Apa sulitnya hal ini?
Keluarga KJ juga bisa mendapatkan semua informasi relevan tentang keluarga KL. Tapi aku membiarkannya mendapatkan informasi itu. Apa yang bisa dia lakukan pada aku? Aku jadi penasaran. Apa yang mau kamu lakukan dengan ini? Apa aku pernah memberitahu kamu bahwa aku telah bohong padamu? Sekarang ini, aku sudah mewarisi seluruh harta milik keluarga. Aku mau menghancurkan KJ, dan aku rasa itu hal yang mudah. Hanya dengan kamu? Kamu masih tidak percaya? Percaya, aku percaya kamu kok. Nona Lia, jika kamu tidak percaya, kamu tunggu saja nanti. Jadi, aku akan menunggu dan melihat. Kalau kamu tidak bisa, jadi bagaimana? Kalau aku tidak bisa, itu tergantung padamu. Oke, kalau begitu lihatlah aku sebagai seorang ratu. Meskipun aku bukan anak haram dari keluarga terbesar di negara ini, aku tidak mewarisi koneksi dan sumber daya keluarga. Tapi semua hubungan ini, aku bisa tahu dalam mimpiku. Aku minta kalian menyelidiki Ikram. Cerita apa yang kalian bawa padaku? Presiden Jauhar, kami telah mencoba yang terbaik. Tapi latar belakangnya tidak ada apa-apa, Pak. Dia hanya orang biasa dan tidak berpengaruh. Orang tidak berpengaruh. Lalu kenapa dia berani menyinggungku? Kalau dia orang tidak berpengaruh, kenapa Lia mau menikahkan Nia dengan dia? Tapi Pergilah. Tunggu saja, Wena. Aku akan balas dendam pada kalian satu persatu. Aku mau melihat kalian semua berlutut di hadapanku untuk meminta belas kasihan. Kenapa masih di sini? Presiden Jauhar, apakah Bapak telah menyinggung seseorang? Apa? Apa? Kakak, apa itu memang benar? Semua klien yang memiliki hubungan baik dengan KJ telah mendatangi kita. Bahkan ada yang jelaskan mereka telah memutuskan kontak dengan KJ. Gak akan pernah bekerja sama lagi nanti. Kok bisa begini? Kamu nggak nanya dan cari tahu alasannya? Aku sudah bertanya. Tapi semua alasannya gak masuk akal. Banyak sekali klien tiba-tiba berhenti bekerja sama dengan KJ. Jauhar ini benar. Kakak, Jauhar pernah marah sampai melempar sesuatu di kantor. Dia tak tahu siapa yang telah disinggung. Siapa yang punya kemampuan seperti ini. Bisa membuat KJ Desa Jaya langsung jatuh bangkrut hanya dalam beberapa hari. Kalau bisa seperti ini, aku pikir KJ tidak bisa bertahan dalam 3 hari. Rantai dana terputus. Aku rasa ini pasti akan berakhir. Tidak mungkin. Kenapa mereka menjadi seperti ini? Harta warisan leluhurku bisa hilang. Presiden Jauhar, aku pernah dengar beberapa orang bilang Ikram adalah pewaris keluarga besar. Presiden Jauhar, aku pernah dengar beberapa orang bilang Ikram adalah pewaris keluarga besar. Konyol! Pak Presiden Jauhar, mengapa KJ menjadi seperti ini dalam beberapa hari? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu mau Pak ngapain? Jauhar, aku pun tak mau pergi. Semua pekerja merasa khawatir beberapa hari ini. Presiden Jauhar, maaf. Hei, kembali kamu! Kalian orang gila! Benar-benar keterlaluan! Kakak, Jauhar dari KJ itu, Apa yang terjadi? dia jadi gila. Apa? Benar, coba lihat ini. Bisnis Prestir KJ berada dalam masalah besar. Rantai dana terputus, Prestir menjadi gila. Ikram, ternyata sangat menakutkan. Apakah dia sebenarnya adalah pewaris keluarga besar di negeri ini? Kalau Nia menikah dengannya adalah sebuah kenaikan status. Masih ingat pertama kali kita bertemu? Kamu marah padaku bilang aku tidak punya mata. Tidak kusangka kamu malah menjadi istriku sebulan kemudian. Kamu pikir aku mau? Aku hanya mau
karena kakak aku. Nah, aku ke toilet dulu. Tunggu aku ya, sebentar aja. Para istri, tolong ajari dia yang baru ini. Ayo sayang. Tolong jangan rebutan. Jangan rebut. Berhenti. 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 Kalian berhenti. Jangan rebutan satu-satu ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu.